pindah lagi dari 11 dia mampir ke petir, itu ada teman yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Jam 1:04 ke Sulaiman, malam juga kemana gitu ya. Tapi alhamdulillah semua di Zoom. Kalau tidak di Zoom biasanya juga pernah dilakukan hal itu ya. Pagi di UGM, agak siang jam segini mungkin di UPID, nanti siang ke UI dan seterusnya. Itu alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, nikmat sehat pertama yang kita tidak pernah bisa menilai atau mungkin mengukurnya, karena kalau sudah diberi sehat itu tentu kenikmatan yang lain akan bisa dirasakan. Karena kalau kita diberi sakit saja, kita nggak bisa berkumpul, makan aja juga nggak enak. Sakit yang sederhana, sariawan, coba mau makan bakso pedas tidak enak. Nah, kita lanjutkan ya, tentang ukhuwah. Kalau kita tahu beberapa hadis ya, yang namanya ukhuwah itu ya, itu akan bila seseorang itu saling mencintai di dunia, maka dia akan mengatakan ya, uhibbukum fillah. Biasanya kita akan mengenal kata uhibbukum fillah, ya enggak? Terus jawabnya gimana? Seorang tak ngerti tak jawabnya itu. Terus saya nggak mau apa jalannya? Uhibbukum fillah aidon. Kayaknya bahasa Arab. Padahal itu adanya kayak gitu. Ada ketentuannya sendiri. Kalau ada orang bilang, kalau ngomongnya itu love you terus jawabnya itu tuh boleh. Tapi kalau ada orang yang bilang uhibbukum fillah itu ada jawabannya khusus. Itu ada hadisnya. Barang siapa yang mengatakan aku mencintaimu ya, uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka jawabnya ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Jadi aku juga mencintaimu gitu. Karena Allah gitu ya. Dan apa-apa kebaikan yang ada padamu yang didatangkan oleh Allah. Kurang lebih artinya seperti itu. Nah, saya mengacu pada buku ini sampai jelek itu bukan karena apa-apa, karena saya berulang-ulang baca, karena buku ini tuh luar biasa kalau bahasa orang itu menampar-nampar kita, atau ingatannya itu benar-benar jelek gitu ya, mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik, tentang ketaatan. Ada di sini tentang ukhuwah. Nah, diceritakan tentang kisah Nabi Harun ya. Saya bacakan di dalam surat Toha ayat 29 sampai 35 itu kisah tentang Nabi Musa. Dan dijadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Nah, saudaranya itu nama Harun. Teguhkanlah dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih pada engkau dan banyak mengingat engkau, sesungguhnya engkau adalah yang maha melihat keadaan kami. Jadi ada syarat ukhuwah itu beberapa syarat ukhuwah ya, banyak, tetapi dari ayat ini kalau kita itu berukhuwah karena Allah dan karena dakwah, itu seperti ukhuwah yang dilakukan oleh Musa dengan Harun ya. Yang paling luar biasa itu biasanya orang berukhuwah itu saling berbagi suka dan duka. Tidak hanya berbagi duka. Biasanya orang itu kalau mau bercerita kepada temannya, curhat butuh teman itu kalau duka ya, butuh konsol. Padahal yang suka untuk duit, kayak orang cerita gitu. Aku udah dikongkong jajake. Itu biasanya kayak gitu. Orang berukhuwah itu sampaikanlah kebahagiaan kepada saudara kita, juga kedukaan. Kalau duka mungkin atau sebaliknya, aku malu nggak ketahuan aibnya, enggak, suka duka ya. Makanya kalau di dalam ngaji, dalam nikah itu ada yang namanya qodoya dan rawai. Biasanya yang muncul di dalam forum nikah itu qodoya, coba rawai gitu, berita gembira. Qodoya itu masalah, atau qodiyatul umat itu masalah umat gitu ya, tapi qodoya itu masalah pribadi. Walaupun boleh ya, kita menceritakan masalah pribadi, tapi kebahagiaan juga perlu kita ceritakan. Itu di dalam kisahnya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kemudian yang kedua itu saling bisa menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah, entah bentuknya apa. Jadi kalau saudara kita itu punya masalah, ya seberapa kemampuan kita berusaha untuk membantu menyelesaikannya. Kalau nggak punya uang,
ya tenaga kita. Biasanya teman kita bercerita itu terkadang ya bukan hanya sekedar pengen diberi solusi, tapi pengen didengarkan karena sudah buntu pikirannya. Jadi saya sendiri juga menyadari bahwa belum tentu temanku itu menolongku, karena yang punya pertolongan yang paling luar biasa itu adalah Allah. Iya karena butuh, iya karena sayang ya. Tapi teman kita itu menjadi wasilah pertolongan Allah itu tadi iya ya. Karena saya butuh uang 100 juta, saya ngadu ke Pak Amir belum tentu ketika itu dapat gitu. Tapi ketika saya ngadu paling gak plong. Selain itu mungkin Pak Amir punya channel, siapa sih ini orangnya, saya mau jual mobil gitu. Siapa ya Pak Amir gitu. Oh iya ada teman saya cari mobil. Nah itu seperti itu. Nah ini kita perlu menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah-masalah teman kita. Nah, kemudian yang paling utama itu yang ketiga di dalam ayat tadi itu adalah apa? Sekutu, supaya kami menjadi sekutu itu teman, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau. Jadi berukhuwah itu seperti itu. Nanti kita akan jabarkan, kita sudah berukhuwah sampai seperti itu, sedalam itu. Kalau itu kan potongan dari ayat Toha tadi, ayat 29 sampai 35 ya. Saling menceritakan suka duka, membantu menyelesaikan masalahnya, mengingatkan untuk bertasbih kepada Allah. Kita punya teman di media sosial ya. Media sosial itu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi remaja. Menambah teman iya, tapi perlu memilah dan memilih teman, bukan asal teman. Karena teman yang seperti ini tadi belum tentu kita dapatkan ya. Apalagi ketika sampai teman untuk menyelesaikan masalah, oke, ada, suka dan duka, oke, ada. Tapi yang sampai mengingatkan kita untuk senantiasa bertasbih pada Allah itu belum tentu ada. Contohnya saja, silakan ngeposting isi nasihat, isi hadis. Yang like itu sedikit, yang komen sedikit. Tapi kalau jenengan itu berkeluh kesah atau menceritakan sekedar menyampaikan berita bahagia, lagi makan bakso atau membuat bakso waktu lebaran haji kemarin, itu kan yang gue seneng gue biar ngerti rasanya ini sih komen mesti kan kirim gue macam-macam. Nah inilah. Tapi kalau kita akan tahu teman-teman kita yang dia itu sampai pada mengingatkan kita untuk bertasbih kepada Allah, pasti dia akan memilih ya, teman-teman yang statusnya baik-baik, yang statusnya itu juga mengarahkan pada mengingat dirinya. Itu contoh dalam era sekarang ini. Nah makanya dari 3 poin di atas ada beberapa garis besar, ini baru syarat. Nanti ada lagi yang berkaitan dengan tata cara, cuma 2 aja, soalnya banyak kalau disampaikan secara detail ya. Yang pertama ya, dari 3 poin besar ayat di atas itu ada beberapa syarat yang mungkin kalau kita itu berukhuwah itu harus dimulai ya. Bagaimana kita mengawalkan berukhuwah itu supaya benar-benar ridho Allah itu sampai pada kita. Karena orang yang saling mencintai karena Allah dan dia menyambungnya dengan silat itu sambungan ya, tali, terus rohim itu adalah kasih sayang ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu silaturahim itu silaturahmi gitu. Padahal beda lagi kalau dikontekskan Arab itu bukan silaturahim tapi silaturahim gitu ya, itu konteks Arabnya. Nah, rahim ar-rahim itu kasih sayang, sehingga berukhuwah itu juga bersilaturahim. Nah, orang yang saya kesini tuh bersilaturahim, berkunjung, menjalin kasih sayang. Nah, apa yang akan kita dapatkan? Panjang usia, panjang rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita yang ada di sini Allah lapangkan. Yang sulit Allah mudahkan, yang sempit juga Allah lapangkan, dan yang sakit Allah sembuhkan mudah-mudahan. Yang mau sekolah, Yang UTBK ada nggak? Yang mau kuliah, putranya Bu Lilis ya mudah-mudahan diterima. Yang adik-adiknya
yang belum menikah mudah-mudahan ada jodohnya. Walaupun tapi yang kecil-kecil itu belum. Nunggu nanti kalau udah mahasiswa SMA, SMP. Masih SMP, ya Allah, subhanallah ya, berarti anak saya ketiga itu. Karena anak saya yang pertama itu udah kuliah, udah mahasiswa. Anak yang kedua SMA kelas 3, anak yang ketiga baru SMP. Terus yang pertama itu tadi, ukhuwah harus benar-benar murni karena Allah semata, bukan karena pamrih, bukan karena kekayaan, bukan karena apa yang dimiliki. Aku mau berteman dengan, ini ada yang SD selain Nida, aku mau berteman dengan Nida karena anak bapaknya dewa nih, siapa tahu diajak jalan-jalan itu ya Nida ya. Ada yang begitu mungkin gitu ya. Walaupun dari kecil saya selalu menasihati anak-anak saya, bertemanlah kamu dengan siapa saja, asal jika sampai ada keburukannya jangan diikuti. Ya. Kalau bisa kamu yang menasihati teman-teman kamu, tapi semua harus dilandasi lillah, karena Allah. Aku mau berteman dengan dia karena Allah. Karena di dalam Abu Hurairah itu dikatakan, ya, sesungguhnya ada seseorang yang berkunjung ke tempat saudaranya yang berada di desa lain. Kemudian Allah itu mengutus malaikat untuk mengujinya. Setelah malaikat itu berjumpa dengannya, bertanya, apakah kamu merasa berhutang budi sehingga kamu mengunjunginya? Ya. Tidak, saya mengunjunginya karena mencintainya dia karena Allah. Begitu. Malaikat itu berkata, sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk menjumpaimu, dan Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Gini loh, ahabaqallahu alladzi ahbabatani lahu, itu artinya kayak gitu. Artinya, jadi orang-orang, makanya Ramadan kemarin itu ada sebuah pelajaran yang penting bagi kita, pribadi, apa yang dihasilkan oleh bulan Ramadan ini. Salah satunya orang-orang yang robbaniyun itu seperti ini. Orang robbaniyun itu urusannya dengan Allah, berbuat baik karena Allah. Ada orang yang gak berbuat baik, dia tidak peduli. Ya. Jadi umpamanya begini, kita itu ngasih sesuatu pada orang, kita berharap balasan. Jangan. Karena kalau orang robbani itu ngasih ya ngasih, perkara dia nggak membalas nggak masalah. Orang ukhrawiyun itu adalah orang-orang yang senantiasa tujuannya akhirat. Aku mau melihat wajah Allah, aku mau tinggal di surga, aku mau lebih baik lagi sehingga aku layak bersama orang-orang yang beriman. Itu ukhrawiyun, targetnya akhirat. Jadi wal akhiratu khairul karena Allah. Jadikan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Saya pun kadang melakukan apa-apa itu yang saya pikir akhirat. Pantas nggak? Ketika saya melakukan seperti ini harus nggak lelah. Bahkan kemarin saya ada saudara yang membantu menjaga. Kok banyak sekali Bun katanya. Bunda itu udah dari pagi, siang Bu istirahat, tidur siang enggak. Saya hanya mencari ridho Allah. Saya hanya mencari ridho Allah sehingga pantas ketika saya itu berdoa itu dikasih sama Allah gitu. Ya. Dan saya pantas kalau kita itu meminta balasan pada Allah itu boleh. Maksudnya ketika kita melakukan kebaikan itu menjadi alasan untuk meminta kepada Allah boleh. Tapi kalau kepada manusia jangan. Loh gimana? Ada sebuah cerita riwayat hadis itu kan ada seorang pemuda, 3 pemuda yang dia itu mungkin cerita ini sudah sangat umum, masuk ke dalam sebuah gua, tiba-tiba ada batu gelundung, ya, nutupi gua tersebut. Terus mereka berdoa ya kepada Allah ya, doanya begini. Yang pertama, ya Allah, aku ini adalah seorang anak dari orang tuaku yang setiap hari aku memerah susu kambing gitu ya, yang aku siapkan untuk orang tuaku, bahkan tidak ada orang lain yang mendului aku siapkan selain orang tuaku. Nah, ketika aku datang membawa minumanku itu tadi, orang tuaku tidur, aku
nungguin sampai orang tuaku bangun. Dan disajikanlah minuman tersebut. Lalu batu. Nah ini kan berarti dia melakukan kebaikan, kita kembalikan pada Allah. Boleh. Saya pernah berdoa, ya Allah tolonglah saya karena Engkau tahu aku berusaha belajar menjadi penolong agamamu. Yang aku pengen banyak orang-orang yang ditunjuki ya Allah. Yang pengen banyak orang-orang itu mengabdi padamu. Begitu. Allah kabulkan loh. Makanya kenapa kita itu harus memilih jalan kebaikan ini, sehingga ketika ada salah satu keadaan yang tidak bisa kita mencari solusinya kecuali dari Allah, itu kita ajukan proposal kita. Orang yang kedua, batu itu belum bisa dilewati. Orang yang kedua berkata, ya Allah, aku ini adalah orang kaya. Aku naksir seorang perempuan yang cantik. Sudah aku tawarkan uang banyak, dinar, kepada dia untuk dia itu mau melayani aku. Kemudian dalam suatu keadaan dia benar-benar butuh uang tersebut. Dia datang kepadaku dan dia meminjam atau butuh uang 100 dinar. Sudah di depanku ya Allah, dan dia sudah pasrah. Kemudian aku takut pada Allah. Ketakutanku padamu membuat aku meninggalkan perempuan itu. Dan aku hanya mencari ridhomu ya Allah. Pergi, padahal dari dulu dia udah naksir. Sudah di depannya enggak mau terbuka. Nah, kalau apa kebaikan itu kita lakukan karena Allah, kita berhak ngomong sama Allah. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, maka yang mau kita omongkan apa? Nah, tapi kalau sama orang, aku setahun nolong gue nolong aku, jangan. Tapi kalau sama Allah boleh. Tapi batu itu juga belum bisa terbuka secara sepenuhnya, belum cukup untuk dilewati. Orang yang ketiga itu berdoa, ya Allah, aku ini adalah seorang juragan. Nah, yang mana aku punya pembantu. Pembantuku tuh pergi meninggalkan sebelum aku bayar upahnya. Dia pergi, lalu upah itu tuh aku belikan domba. Terus aku carikan pembantunya, penggembalanya, sampai domba itu beranak pinak banyak. Selang beberapa waktu tahun, orang itu datang mengingatkanku bahwa dia pernah berkata, dan dia meminta upah padaku. Lalu sang majikan itu upahnya. Dia kaget, kok bisa sebanyak itu? Kamu bercanda? Tidak, itu adalah upah kamu. Lantas orang itu pergi ya Allah, dan tidak ada satu hartaku ditinggalkan, maksudnya dibawa semua. Dan itu semua aku lakukan untuk mencari itu. Lalu batu itu terbuka. Ya Allah ya. Jadi kita itu kalau semua, bahkan kita berukhuwah juga karena Allah dan untuk mencari ridhonya, kemudahan itu akan kita dapatkan. Nah yang kedua adalah syaratnya, ukhuwah itu harus disertai iman dan takwa. Sehingga orang yang beriman dan takwa inilah yang akan bisa saling mengingatkan. Makanya kita memilih sahabat itu yang berakhlak baik. Di dalam surat Zukhruf ayat 67 dikatakan, teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Coba, ya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang hati-hati. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki ketakutan kepada Allah, itu luar biasa. Bahkan uang 100 rupiah, mungkin kalau sekarang 100 rupiah, kalau zaman saya dulu yang seusia saya atau lebih tua sedikit itu 1 rupiah itu bernilai. Jadi katutan duit 1 rupiah itu sangat hati-hati. Bahkan menerima sesuatu yang tidak jelas, mungkin seperti Pak Amir anggota dewan itu hati-hati. Sehingga ketakwaan ini yang akan saling mengingatkan kita dan terus. Dan orang-orang yang bertakwa itu tidak banyak, ya, generasi yang terbatas. Karena surga itu sepertinya couplingnya itu coupling spesial, sehingga enggak banyak. Kita lihat aja orang yang sekampung kita itu yang bisa terjaga malam hari, belum tentu semuanya. Yang bisa itikaf belum tentu semuanya. Yang bisa berkorban belum tentu semuanya. Artinya itu loh, surga itu sedikit isinya, ya.
Satu kampung tuh yang korban berapa? Apakah setiap RT itu misalnya 25 kakak korban semua? Berarti satu RT itu bisa mandiri beli sapi dapat berapa? Yang kan nggak semua. Itu bangun malam. Ada yang bisa tilawah satu hari satu juz juga belum tentu semuanya. Ada yang sehari 2 juz bahkan. Nah, yang ketiga adalah ukhuwah itu harus konsisten dengan ajaran Islam yang merujuk pada Al-Quran. Ukhuwah itu selaras dengan sunnah Rasulullah dan beriktibatnya kepada Rasulullah, juga salafus sholih yang lurus akidahnya, yang lurus cara berukhuwahnya. Jadi yang jadi patokan itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Orang sampai menjadi memiliki derajat takwa tadi, patokannya Quran dan Sunnah. Jadi sekarang itu ada orang-orang yang kalau saya pernah mendengar cerita itu berukhuwah. Dia dulu ngaji, ngerti, terus alasan berukhuwah. Akhirnya dia berani mungkin mencicipi minuman keras. Kan nggak mabuk, kan? Yang penting nggak mabuk, yang tidak boleh adalah yang mabuk. Atau merokok, ya mungkin ringan merokok itu. Karena berukhuwah rasanya bergaul supaya bisa diterima. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau berukhuwah itu jelas landasannya Al-Quran dan Sunnah, apalagi Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah gitu ya. Rasulullah itu dicaci, dimaki, tapi dia tetap menawarkan persaudaraan dengan siapapun yang ditemui atau mungkin dikenalnya. Nah, ada salah satu hadisnya, ada 2 orang laki-laki yang menjalin persahabatan karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Berpisah itu bukan berpisah keputusan, bukan, mungkin berpisah tempat atau mungkin kesempatan dan sebagainya. Nah, ini ada yang menjelaskan demikian. Yang keempat, ukhuwah itu harus didasarkan saling menasihati di jalan Allah. Jadi kita ini adalah cermin bagi saudara kita yang lain. Bahkan kalau berukhuwah, ya, berukhuwah itu melihat saudaranya itu tersenyum, itu dia berpahala. Saya pernah membaca sebuah naskah di buku Angkatan Mujahid, Membina Angkatan Mujahid. Syekh Muhammad Abdul itu mengatakan, senyummu yang kamu berikan kepada saudaramu, ya, ketika kamu melihat saudaramu, ya, wajah itu sumringah, membuat orang mengalirkan energi positif pada orang lain, itu dapat jaminan surga. Jadi sebenarnya hadis tabasumuka fi akhi wajhika shadaqah itu benar. Wajahmu terhadap saudaramu itu adalah sedekah, dan sedekah itu yang akan membawanya ke surga. Nah, ada orang-orang yang berukhuwah, dia itu kalau berukhuwah senangnya bermasalah. Itu sebenarnya bukan masalah ukhuwahnya. Ibnu Jauzi itu mengatakan bahwa baiknya hubungan dia dengan Allah akan baik hubungan dia dengan manusia. Baiknya hubungan dia dengan Allah akan baik hubungan dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan, jika kamu ingin melihat ukuran agama seseorang, maka lihatlah bagaimana dia berakhlak dengan orang lain. Jadi Mbak, kalau tadi saya ada acara Rumah Keluarga Indonesia, gitu ya, ada orang itu yang beragama itu simbol-simbol, jilbabnya rapi, terus kelihatannya bahasanya halus, daki-daki gitu. Tapi menyakit kadang-kadang. Memilih bahasa itu halus nyelkit. Kok bisa ya? Bisa ngerti. Atau mesti nek omongan karo daerah derajat. Ini sebenarnya bukan kita melerai masalah ukhuwah, enggak. Sama-sama mengevaluasi iman masing-masing kepada Allah. Kalau kita berukhuwah kok tidak cocok dengan orang lain,
tidak mudah cocok itu. Alhamdulillah saya mudah cocok ya. Kalau saya itu menjadi guru di SD Lukman Al-Hakim itu mesti ada partnernya. Partner siapapun saya harus menyelami karakternya. Dan saya harus menyesuaikan gayanya. Kalau dia gayanya seperti ini, ya saya akan seperti ini. Kalau dia gayanya seperti itu, ya saya akan mencoba. Dan satu hal yang sering saya lakukan adalah memberikan apa yang saya punya. Maksudnya gini, saya itu punya kelebihan makanan, saya kasih makanan. Saya dapat hadiah apa, saya kasih hadiah tersebut. Sehingga dia, walaupun dia tidak pernah membalas apapun, itu nggak masalah, karena saya tidak seperti itu. Saya hanya ingin menjalin ukhuwah. Ini yang harus kita lakukan. Tahabu, tahadu, ya. Saling menyayangilah dan memberikan hadiah, itu ya. Itu hadis yang diamalkan oleh anak-anak TK. Tahabu, tahadu. Bila kamu saling menyayangi, maka kamu ya saling berbagi hadiah lah. Nah itu begitu. Karena itu memiliki kesan tersendiri. Jangan menunggu orang lain memulai. Ya kita yang memulai karena kita jauh lebih paham. Yang kelima, syarat yang terakhir ya, itu adalah dibangun atas dasar ingin saling membantu, ta'awun dan menyokong satu sama lain baik suka maupun duka. Karena Rasulullah itu bersabda ya, perumpamaan orang mukmin itu ya, itu seperti yang saling menyayangi satu sama lain antara mereka seperti satu tubuh. Bila satu tubuh itu merasakan yang sakit, tapi tubuh lain itu juga merasakan sakitnya. Sehingga ketika kita sakit gigi, ya sebadan itu nggak enak semua, ya nggak? Sebadan nggak enak semua. Kalau kita itu dalam sebuah kajian grup likok begitu ya, itu ya kalau ada satu teman kita punya masalah, ya kita merasakan masalah itu. Jangan sampai malah justru kita bertepuk tangan atas kesedihan teman kita. Jangan. Kalau bisa ya kita, bahkan ekspresi wajah kita itu punya pengaruh dahsyat loh buat teman kita yang sedang sedih. Teman kita sedih kok ada cengar-cengirnya kayak gitu ya, punya bayi. Orang menghayati ya kita itu ya pura-pura, bukan pura-pura ya. Ya terbawa emosi itu terbawa bukan sekedar terbawa emosi, artinya bahwa kita itu empati sama keadaannya. Contohnya ada saudara kita suaminya meninggal. Apa kita datang dengan sukacita? Tentu tidak. Ya kita sudah membawa perasaan berduka. Sampai kemarin itu di Pleret itu ada teman kami suaminya meninggal. Waktu awal-awal COVID sebelum Ramadan. Ya. Saya dapat kabar sebelum subuh. Bangun dini hari kaget nunggu subuh. Selak Melayu Pak. Karena orangnya pernah ngaji dengan saya. Kemudian saya habis subuh itu langsung, ayo Bu. Tidak ada seorang pun ya, yang di dalam rumahnya, tetangganya karena mungkin masih subuh. Saya masuk itu apa yang dilakukan? Memeluk ya. Umi dia memanggil saya. Udah berpelukan, saya kok nangis gak karuan itu, tunjukin suaminya. Nah, sampai tiba-tiba ada orang lain mulai datang satu dua gitu ya, tapi tidak memeluk karena sudah memeluk saya tadi. Kemudian apa? Ternyata lagi masa COVID itu nanti dulu ya. Saya udah terus kado Asia. Saya jauh sama saya, yuk pulang. Ngapain? Ada temennya nggak apa-apa. Di jalan pokoknya sampai rumah aku mau mandi, mau keramas, selanjutnya dilepas karena kita belum tahu ya. Ya. Ukhuwah itu begitu ya. Terus serang mikir, ukhuwah itu kadang nggak mikir. Walaupun nanti efeknya mikir maksudnya gini, bukan kita gila enggak, tapi kita menjaga nih. Ya, memang agak paranoid juga ya udah kayak gitu. Saya sudah mandi menunggu jam 8 informasi pemeriksaan, baru plong rasanya. Nah itu saya cerita dengan teman-teman saya, oh Bismillah. Nah teman-teman itu juga nggak bisa menyelesaikan urusan saya. Yang bisa itu adalah Allah, saya berzikir, saya istighfar, pakai tasbih, udah berhenti sampai akhirnya saya sudah syukur ternyata alhamdulillah bukan karena COVID tapi karena jantung dan ada DB-nya karena biru dari terakhir itu yang saya seperti itu. Jadi itu berukhuwah itu kadang nggak mikir, kadang itu tidak logis gitu ya. Orang berukhuwah itu kadang nggak logis, nah, kadang memang seperti itu. Jadi sampai apa ya, bisa jadi itu kalau yang namanya sampai pada titik isar ya.
besar itu memberikan sebagian hartanya, bahkan mungkin bisa jadi semua. Dimilikinya itu untuk saudaranya itu. Makanya ketika saudara kita itu, kemarin ada juga anak teman kamu kehilangan HP. Saya bilang, aku punya uang nih segini. Terus ada teman yang lain membantu. Ini tuh besar, itu sudah sampai titik seperti itu. Bahkan ada yang memberikan banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan di antara teman-teman kami itu dan rezekinya semuanya lancar. Bukakan pintu-pintu dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ya, karena itulah ukhuwah itu sampai seperti itu. Nah, ada tata cara berukhuwah. Ini poin kedua. Poin kedua, tata cara berukhuwah tidak ada 7 poin. Kita rada-rada cepat mungkin. Tata cara berukhuwah itu jika ada ya, jika kita suka atau senang kepada saudara kita ya, tapi senangnya senang yang berukhuwah, yang berkasih sayang, maka katakanlah bahwa aku tuh mencintaimu. Uhibbukum fillah, yang tadi yang seperti saya omongkan itu. Jadi dikatakan di dalam hadis itu dari atas mengatakan bahwa seorang laki-laki suatu ketika sedang bersama Rasulullah, kemudian lelaki itu lewat di hadapan mereka. Lelaki yang bersama Rasul berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya suka orang itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu sudah pernah memberitahukannya? Lelaki menjawab, belum. Beliau bersabda, beritahukanlah kepadanya. Kemudian dia menemui orang itu dan berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Lalu orang itu menjawab, aku mencintaimu sebagaimana alasan engkau mencintaiku. Tuh. Jawabnya gimana tadi? Ahabakallahu alladzi ahbabatani lahu. Itu jawabannya. Ahabakallahu alladzi, aku itu mencintaimu karena Allah. Alladzi, bersebab sebagaimana ahbabatani lahu, engkau mencintai. Jadi kalau kamu itu beralasan mencintaiku karena Allah, maka aku juga akan membalas cintaku itu karena Allah. Itu bahasa ringkasnya begitu. Jadi ungkapkan di grup ya, uhibbukum fillah, ya Allah, gitu. Atau assalamualaikum, kita ngobrol, sampai jumpa ya saat acara dulu ya. Biasanya fi amanillah, uhibbukum fillah. Yang tadi saya juga ada yang menyampaikan seperti itu. Saya jawabnya, oh jawabnya kayak gitu ya Umi ya. Yang kedua adalah ketika saudara kita, ya, ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka kita buru-buru salaman. Jangan nunggu disalami. Ya pokoknya, tapi kalau masa Covid enggak ya. Paling tidak begini. Assalamualaikum. Kita buru-buru memberikan menyalam dan dulu mengucapkan salam. Saya kemarin itu mendapat sebuah nasihat dari seorang Ustaz Faisal Kuni namanya, teman kami yang turut menulis juga. Dia Ustaz di Depok. Ada seorang ulama mengatakan bahwa kalau ketemu orang, ya, kita harus buru-buru mendahului untuk menyapa. Jangan sampai orang lain mendahului, karena orang yang mendahului menyapa itulah yang memiliki nilai yang lebih di hadapan Allah dan terutama pahala. Jadi memiliki nilai. Jadi saya ya, di mana saja, bahkan ada orang yang mungkin tipe baperan, macam-macam di mana. Saya sapa dulu. Bahkan dia anak kecil, orang tua. Kalau di sini itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang dengan. Saya sapa, Mbak, gitu. Assalamualaikum. Biarin. Saya mesti kayak gitu. Ada loh teman kita yang dia itu mengadu, aku itu nggak disapa. Loh kok nyapa disek? Batinmu ngomongnya aku rawani, aku tak malah nangis. Tak ngomong soalnya secerita pada saya sudah sedih banget. Aku itu orang tua loh. Mereka itu datang masuk ruangan nggak bisa. Ini tujuannya awal dari nyapa, wah awal dari yang lebih tua nontonin. Nggak ada salahnya kok orang tua itu menyapa anak-anak. Nggak ada salahnya. Ya. Jadi saya itu siapapun saya sapa. Oh, enggak kenal pun saya sapa, monggo Pak. Nanti akhirnya dikenal. Ya. Bahkan kalau di pengungkapan di perumahan saya dulu itu hampir semua orang kenal. Ya karena saya mesti menyapa siapapun, siapa sih itu. Jadi kita harus menyapa.
lebih dulu, salaman lebih dulu. Jangan menunggu orang lain menyalami. Siapapun kita, seberapa hebatnya kita, bahkan mungkin kalau kita jadi pejabat publik pun jangan seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud, tidak ada balasan bagi dua orang muslim yang bertemu kemudian saling bersalaman kecuali mereka berdua akan diampuni dosanya 10 bisa. Enak banget yang beragama Islam dan memahami isi agama itu, enak banget. Berarti orang-orang yang ingin disapa dulu dia belum paham. Bahkan ada loh orang yang disapa itu wis disapa duluan belum tentu nyawa. Jadi kalau di grup-grup kajian, grup liko itu kalau guru ngajinya menyapa tolong direspon karena grup itu adalah grup yang penting. Saya sudah selalu bilang, jadi kok nggak ada yang jawab, ditekoni orang jawab. Wong padahal perintahnya kita itu harus takon dhisik. Berarti kan kebangetan bang, dia belum sampai di sini. Kita yang sudah sampai di sini harus lebih ramah, harus lebih penuh kasih sayang kepada siapapun. Jangan merasa kita lebih hebat sehingga kita pengen bertakwa. Saya itu kemarin itu hari Ahad, itu kan Idul Adha saya. Itu kerja bakti di JBW Nyembelih Kamu. Ya, saya duduk biasa aja, saya ngobrol gitu ya. Saya juga nggak tahu siapa yang di sini. Yang saya tahu itu adalah pengurus BPKK JBW. Nah, ibu-ibu itu gila, aku bilang waduh, ini untuk daging ini mari susah pilih masak. Ambor, jenengan gimana mau masak? Wah, nek saya tahu, nek disuruh masak itu. Nek disuruh jahit saya nama saya. Apalagi disuruh nulis, jenengan ngerti aku ya. Padahal aku kira perlu menengahnya, aku ya biasa baik. Ya saya mana Pak Dong. Artinya kan orang kan misalnya dia itu tahu kita kok ndelala kita itu sikapnya rapi, sementara secara apa ya gambaran umum mungkin orang lihat secara umum dia ini ceramah ngomong Mbak Nora terus ngomong awak ora takon. Misalnya ada loh orang yang gitu. Itu ya itu ada kayak gitu, masya Allah. Ada ustadz, tahu saya itu pernah menjawab seorang ustadz yang masya Allah gitu. Nah, tapi saya memang tidak kenal, saya menjawab, saya tidak kenal. Mungkin kalau tak nggak tahu ya, karena berkaitan dengan hafalan Quran karena saya ingin memasukkan anak saya, tapi tidak dijawab. Gak dijawab sampai sekarang. Padahal saya dengan bahasa sehalus-halusnya. Saya pikir Qurannya di mana ya? Dan itu jangan buat. Apakah saya tidak boleh langsung untuk bertanya? Padahal saat itu pernah satu grup. Apa? Saya mendapat nomornya karena di forum tersebut. Nah ini saya akan jawab siapapun yang akan menyapa saya. Walaupun saya akan menjanjikan, mohon maaf saya ada acara dulu. Nanti saya jawab. Apalagi kalau ada yang konsul masalah keluarga, masalah pribadinya, kok cuma jempol, disabar, jempolnya gede, meripatnya blawur, pentingnya angel banget. Boleh ulung itu pernah mau acara live, iya Pak, saya ada sebuah komunitas, iya Pak, saya siap mau ngisi acara live. Lah kok antara huruf I karo O jejere tulis lo tak hapus pengen perlu kira dari live, tulis saya lo, untuk tak kirim lagu bapak-bapak ya ketua komunitasnya. Ayo bisa kok jujur saya nulis lo. Mau acara love lah, yuk piye jadi padahal muni arep live gitu. Nah itu kelemahan kita ya, Pak. Makanya gue nek arep konsul ki telepon itu. Nek dhek ora siap telepon, mbok tolong ini saya enggak punya kuota, saya ditelepon. Kita telepon. Apa mau? Nah itu kita melayani kan. Nah ini susahnya nulis itu mesti kleru toh. Nulis antara jarene itu Ustaz, apa ada hari yang kosong, nulisnya hati yang kosong. Yang dulu viral banget itu ya. Nah ini juga. Nah terus apa kemarin itu suami saya itu cerita apa toh lupa pokoknya itu wah gue emang doa ibunya dan oh iya mati apa mari dan mari buka sih mbak dan mari RRT ini kleru jejer tuh buka sih mbak dan mati hubungannya sih mbaknya mati loh masya Allah gitu cara. Nah ini huruf JWA itu loh bahaya kalau nggak gitu
ya benar sudah terus ada ngetek rumangsane bener mripate blawur itu dadi ora bener gitu. Nah ini tak cilik ngetek laptopnya baca kayak gini tuh rumangsane blawur. Apalagi saya tuh kacamata saya itu masih ada tapi tidak saya pakai karena apa? Karena itu belajar dari 5 bulan yang lalu di lockdown ini tadi di laptop itu udah nggak begitu kelihatan. Arep periksaan rumah sakit wedi. Arep nganggo kacamata malah aku naik numpak motor nggak kelihatan. Mending kayak gini rada-rada kelihatan tapi tulisan nggak. Jadi terus nanti dulu menunggu masa pandemi ini berlalu semoga segera itu ya. Semoga segera pergi pandemi. Nah yang ketiga adalah ketika ada dua orang yang berukhuwah tadi ya sesama teman sama saudara itu berjumpa tampakkan wajah yang berseri-seri. Kecuali kalau sudah jatuh dulu, enggak itu. Aku mau curhat, gambar nangis. Berarti orang menampakkan wajah berseri-seri masih sah, tapi kan sudah ada prolognya. Tapi wajah nangis karo wajah orang senang itu beda. Ya kita tahu ya, ono koncone ade ketemu nih wajahnya bermurah-burja dengan wajah sengit itu beda. Ya, maksudnya di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, janganlah engkau menghina perbuatan ma'ruf sedikit pun dan jika engkau bertemu saudaramu hendaklah dengan wajah yang berseri. Nah ini aku lagi susah, kok kon berseri itu ya ketoknya iso tersenyum, tapi mungkin mripate sembang-sembang, wajahnya memerah bisa jadi. Senyumnya itu senyum terpaksa. Itu kita harus mengenali. Ya, jadi teman kita lagi susah. Tapi beda loh kalau orang itu wajahnya kurang sinis gitu beda lagi. Nah, ini harus kita tahu. Tapi bagusnya ya dalam keadaan apapun kita harus menyiapkan. Awalnya arti kok orang dorang cocok karo kancane, rupane kalau dorang enak enggak. Harus mempersiapkan ya, latihan senyum. Kemudian yang keempat sampai 7. Yang keempat adalah jika ya, meninggalkan saudara kita, minta doa darinya sebelum kita berlalu, baik di grup maupun di secara offline. Nanti saya juga mau minta doa. Kemudian dimudahkan urusannya. Jadi tadi saya habis acara RKI. Kemudian saya satu grup dengan beberapa ustazah di Dewan Justru salah satunya Bu Kinkin Anida yang bicara nasional juga. Mbak aku doakan. Sebelum saya mau pindah grup sebelah saya juga mau ke gunung Piungan. Nah, pokoknya ngitan ke arah gunung itu. Saya Mbak doakan saya. Nah ini kita boleh minta doakan ya. Saya mohon doanya. Jadi diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmizi dari Umar bin Khattab berkata, saya meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan umrah. Kemudian beliau memberi izin kepadaku dan berpesan, wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doamu. Ya, doakan aku dalam, tolong kirimi aku Al-Fatihah. Saya pun sudah membiasakan, jangan pelit berdoa untuk saudara kita. Lalu di sini saya tuliskan dulu, Umar menjawab kalimat itu bagi saya lebih membahagiakan daripada mendapat kekayaan dunia. Jadi dimintai doa saudaranya itu dengan senang hati. Saya itu membiasakan habis sholat, selain menyebut anak, jadi kalau mendoakan anak itu juga satu-satu. Enggak robbana hablana tok, enggak robisi almi mungkin masalah, enggak sebut satu-satu apa maunya. Alhamdulillah ya, mungkin ada yang anak saya mungkin kayak Fajar, nah Salman sekarang udah jadi mahasiswa fakultas kedokteran, ngapal Quran juga. Itu karena apa? Saya dari kecil itu nyebut satu-satu namanya, satu-satu. Biasakan sebut nama anak kita. Saudara kita, ingat wajahnya satu-satu. Kalau banyak saudara saya yang satu likok dengan saya, ingat, kirimi Al-Fatihah, berikan kemuliaan. Jadi kalau saya urut ya dari diri saya, dari anak saya, diri saya, keluarga saya, kemudian ayah saya yang sudah meninggal, orang tua saya kirim Al-Fatihah. Terus kemudian teman-teman, guru-guru keluarga kami yang pernah memberikan nasihat, saya doakan. Walaupun tidak bisa disebutkan, yang bisa disebutkan atau tidak bisa disebutkan satu-satu kita ngomong, yang tidak bisa saya sebutkan satu yang pernah memberikan ajaran kebaikan, karena banyak sekali. Semoga sejahtera di dunia akhirat mulia dan sebagainya. Baru saya Al-Fatihah. Satu. Terus nanti teman-teman seperjuangan saya,
teman-teman seperjuangan keluarga kami. Didoakan apa? Entah rezekinya atau apa-apa. Al-Fatihah. Terus orang-orang yang pernah belajar dari saya, murid-murid saya, doakan. Terus di Al-Fatihah, suwi, ya suwi. Masa jangan kalah sama orang-orang itu kalau doa itu ya. Mereka itu kalau doa dari zikir itu lama sekali. Karena disitulah zikir ya. Orang yang sibuk dengan tilawah Al-Quran, orang yang sibuk dengan baca Al-Quran dan zikir mengingat Allah, maka apa yang menjadi keinginannya itu sudah istilahnya itu Allah itu ngerti sebelumnya kita meminta, tahu apa yang terdekat pada kita. Nah itu ya, jadi saling meminta doa. Yang kelima adalah antar saudara itu harus saling mengunjungi, silaturahim ya. Diriwayatkan dari Imam Malik dalam sebuah kitab Muwatta bahwa Nabi berkata, ini hadis qudsi berarti. Kalau Allah berfirman, aku wajibkan cintaku pada orang yang saling mencintai karenaku, saling berkumpul karena aku, saling berkunjung karena aku, dan saling menolong karena aku. Masya Allah. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan perkataan Allah atau bersandarkan pada Allah. Jadi Rasulullah berkata, Allah itu berfirman kayak gini, aku wajibkan cintaku ya, pada orang yang saling mencintai karena aku itu berkumpul, berkunjung. Kita berkumpul karena Allah, kita berkunjung juga karena Allah. Yang ke-6 sampai 7 ya, kita memberikan ucapan selamat, menciptakan suasana bahagia dalam setiap kesempatan dan momentum apapun. Kalau bertemu, ciptakan suasana bahagia. Dolanek ceritanya haru ya boleh, tapi kan bukan bermusuhan ya jelas. Yang ke-7 menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam membantu kebutuhannya ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan kesulitan sesama muslim dalam kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dan beberapa kesulitan di hari akhirat atau di hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang tertimpa kesulitan, Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan muslim lainnya, Allah akan menutupi kejelekannya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah senantiasa membantu hambanya yang dia juga membantu saudara-saudara. Apalagi Allah itu membantu hamba yang membantu saudaranya, apalagi kita membantu agama Allah. Intan suruha yang surkum. Barang siapa yang membantu menyeru pada agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka pertolongan Allah itu akan dekat. Jadi tadi saya punya alasan ketika saya sedang mempunyai mimpi-mimpi besar. Ya, semoga Allah mewujudkan mimpi besar saya. Jadi mohon doanya, saya lagi punya mimpi besar, bangun macam-macam. Yang mana saya pun rela. Nah, dari jam 17 NP sampai di sini, nanti mudah-mudahan saya sempat mandi karena di UGM nanti sampai jam ada yang sudah offline, ada yang masih lewat Zoom. Lewat Zoom itu sebenarnya memberikan hati kita. Begitu jasa simulasi jasa, mudah-mudahan kita di sini juga berukhuwah karena Allah, saling mendoakan. Mudah-mudahan saya berdoa di sini yang gadis-gadis berprestasi cita-citanya tercapai, yang ibu-ibu punya cita-cita juga tercapai, yang punya kesulitan Allah berikan jalan-jalan keluar yang terbaik, yang sedang terdampak pandemi ini ya, rezekinya agak kurang, semoga bisa diberi kesabaran dan berkah, karena rezeki itu nggak tahu nanti ajaib ya. Di Dubai biasanya 2 juta, 3 juta, insya Allah cukup, tetap cukup. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menguji karena ini mau pamit ya, menyatakan bahwa ini nanti jadi saksi di akhirat. Begitu saja. Ahwati fillah semua, uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa menjawab nggak? Saya bilang uhibbukum fillah tadi. Lupa. Ayo ditulis. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu, biar apa yang kita
ucapkan itu bernilai. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Tadi artinya ya sudah ahabbakallahu ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Terima kasih. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya dan langsung spontan tak kasih Al-Quran? Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita ya. Pertanyaannya nggak susah, langsung spontan dan lancar. Saya bertanya, saya akan berkata kepada Anda semua yang ada di sini. Uhibbukum fillah, macam. Ya Bu Subhanallah. Bagaimana peserta ikhlas ya? Ikhlas yang lain tidak berani. Ya. Maaf tadi yang ketemu ternyata ketemu dari pabriknya, tidak dari tas saya. Ada yang sedikit. Foto. Oh iya. Biar untuk kenang-kenangan. 1, 2, 3. Sip. Ya. Jazakillah khair untuk Bu Rohma ya dengan materinya hari ini tentang ukhuwah, Masya Allah ya. Sangat bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat hingga sampai jannahnya nanti. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara lain-lain, ada selingan door prize dulu ya. Ada yang ingin dapat door prize? Nggak ada yang pengen Bu. Door prize pertama untuk Pak Syifa. Silahkan milih sendiri. Oh enggak Pak Syifa? Mau pilih sendiri apa dipilihkan uminya? Dapat kesempatan untuk memilih ya. Ya, sambil menunggu Mbak Syifa mengambil door prize. Pertanyaan pertama. Ini dari materi Bu Rohman ya. Tadi kalau yang menyimak insya Allah tahu tentang ukhuwah. Surat yang disebutkan di awal oleh Bu Rohman adalah Quran Surat Toha ayat berapa? 29 sampai 35. Ya, tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah surat Toha adalah surat keberapa di dalam Al-Quran? Tidak dijawab. Surat Toha adalah surat keberapa? 20. Kamu dapat door prize? Mau? Kalau mau boleh ambil untuk kata Bu Usma boleh. Mbak Syifa sudah ambil belum? Ayo ambil dulu Mbak Syifa. Itu Mbak Syifanya Bu Usma ya, bukan Mbak Syifanya Bu Ayah. Karena nama Mbaknya juga Mbak Syifa. Iya punya Mbak Syifa juga. Bismillah, doakan semoga bisa menyusul Mbak Syifa yang ini betul di hati itu. Bagus paruh ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya.
ada 7 tata cara ukhuwah, silakan sebutkan. Boleh ngepek. Ini mumpung jurinya masih yang duluan ngacung. Yang pertama mengatakan aku cinta kamu karena Allah. Yang kedua, buru-buru memberikan salam dan menyalami. Yang ketiga, tampakkan wajah yang berseri-seri. 4, minta doa pada saudara jika kita akan berpisah atau pamit. Yang kelima, silaturahim mengunjungi saudara. 6, menciptakan suasana bahagia. 7, menunjukkan perhatian yang sungguh dalam kesulitan saudaranya. Ya, oh benar, alhamdulillah. Monggo silakan boleh ambil surprise-nya. Pertanyaan berikutnya. Kayaknya jenggonya sing pink deh. Biar matching ya, pilih yang pink. Ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang sudah sholat duha pagi ini sebelum kesini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa rakaat? 8, 4, 2, ada lagi? Ya, yang 8 rakaat boleh ambil surprise. Sekarang yang buat adik-adik ini, yang adik-adik warga mana? Ada Ngedung, ada Delasen, ada Jogja. Oh ya, kenal Mbak Siva? Memang kayaknya Mbak Siva. Selain yang itu, sebutkan nama panjangnya. Duluan Acung. Mas ya, aku tahu. Bener nggak Mbak? Bener. Wah, cepet-cepetan Acung. Ya silakan, boleh ambil surprise. Makanya kan namanya kecualian itu, aku sudah ngerti. Ya. Selanjutnya yang pertama kali sampai di sini selain panitia. Jam berapa? Oh jam 12:04. Sendiri apa sama teman? Oh udah dapet itu, nggak boleh. Ayo cepetan aja sambil belum tadi Bu. Sudah itu jenengan monggo. Berikutnya mungkin ya silakan ya Ibu di hadapan Ibu yang sudah ada. Soto silakan boleh mendengar langsung. Kalau yang belum ada sabar ya, nggak perlu menangis. Dompetnya masih berapa nih? Masih 6. Masih 6. Ada pertanyaan lagi yang tulis? Mungkin menjadi pertanyaan. Ya, 3 hal isi dari surat Toha. Ya, ini saya sudah menyampaikan. Siapa? Oh sudah, yang lain. Ayo, yang belum. Tadi 3 poin dari surat Toha ayat 29 sampai 35. Bu Ati salah tulis ya ayatnya. Monggo, lari. Oh boleh ngomong. Ada 3. Bukan itu, yang dari Toha. Oh, yang lain berarti.
Ada yang bisa menjawab Bu? Berbagi suka dan duka terus. Yang lain? Pada konsentrasi. Apa sebutkan es? Ada tiga. Ada tiga. Ada yang mau membantu? Enggak dibagi dulu ya. Ya, bertasbih kepada Allah. Ya, silakan ada contohnya. Ini masih. Ayo pintar. Bu Nani satu siapa? Udah. Ayo tuh. Orang sakarangan terus jebok kabeh. Apa dengan keterangan? Kan tulis enggak. Nah, keterangan ini kan ini. Itu masih iya, saya sudah duluan itu masih. Ya, sekarang buat yang mbak-mbak lagi. Pertanyaannya. Pertanyaannya apa, Gus? Salat duha sudah. Salat lail. Yang tadi malam salat lail siapa? Siapa? Siapa tadi? Mbak Lubna, ada yang lain? Mbak siapa? Yang keras tuh. Mbak Haida, ya udah ambil itu langsung. Sama tadi yang salat duha udah ya, Mbak Zalfa. Ayo ambil. Dan cepat Mbak. Bebas. Alhamdulillah masih satu lagi. Yang datang dari awal sudah. Peran satu apa ya? Yang setiap mau tidur wudu dulu. Udah dapat? Udah dapat? Udah dapat belum? Ya udah. Ya udah, Mbak Nadia ngalah cepet Bu. Yes, alhamdulillah surprise sudah